Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang diuji dengan kesakitan, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan memberikan hikmah bagi kita semua. Alhamdulillah, embun pagi kali ini tanggal 22 Desember 2021 yang bertepatan dengan Hari Ibu mengudara kembali, dan alhamdulillah guru kita telah hadir dan insya Allah siap memberikan tausiah, memberikan kesejukan, memberikan keindahan bagi kita semua, yang kita insya Allah kita bisa siap menerima segala masukan-masukan. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Kita mulai aja Bang ya. Oke. Kita langsung mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Bandung TV, syukur dan intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini Hari Ibu ya. Hari Ibu. Saya baru sadar juga banyak yang nelpon dari yang nanya. Katanya ibu adalah seorang ratu tanpa mahkota, tapi berkakikan surga katanya. Sampai ada pertanyaan, kenapa kakinya jadi surga? Karena ada 5 air ya, yang tidak bisa dibayar oleh seorang anak. Ini sekedar mengingatkan aja dulu ya. 1, air susu ibu. Ini air susu ibu ini nutrisi yang Masya Allah ya, membentengi penyakit, membentengi bencana, membentengi kelemahan tubuh. Semakin sering katanya full air susu ibu itu insya Allah imun tubuhnya makin kuat. Dan itu dokter yang paling ikhlas. Ikhlas ya. Makanya bersyukurlah ibu-ibu yang menyusui anak dengan full, karena bukan hanya itu, 1 tetes air susu ibu hilang dosa ibu 1. Makin banyak air susu ibu keluar untuk anaknya, insya Allah usia ibu panjang. Ada penelitian kenapa bapak suka meninggal duluan. Salah satunya karena tidak pernah menyusui anak. Ini luar biasa ya. Kedua, air ketuban. Itu ketika mengandung. Ini juga luar biasa. Air ketuban ini yang menentukan lancarnya melahirkan ya. Yang ketiga, air nifas ya, air yang keluar, darah yang keluar melahirkan. Ini nggak bisa dibayar. Yang keempat, air mata. Air mata ketika mendoakan. Katanya seorang ibu yang salihah itu kalau udah mendoakan anaknya pasti air matanya keluar. Yang dalam hadis katanya air mata seorang ibu tembus akan mempengaruhi Tuhan katanya ya. Doa ul walidain yukni ilal hijab. Doa ayah dan ibu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Nah, 3-1. 3 ibu, nah, baru 3 ibu berdoa. Dalam segi berdoa 3 kali, ayahnya 1 kali. Berarti cenderung ibu lebih ingat sama anak ya. Nah gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah air keringat. Ketika air keringat keluar, ketika gendong, ketika ngasuh, itu akan jadi penentram untuk anaknya. Karena itu selamat hari ibu ya, ibu-ibu. Semoga ibu bisa berbuat yang terbaik untuk anaknya. Ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Kalau anak ke surga semuanya, kalau anak-anak soleh dan solihah semuanya, yang duluan ke surga adalah ibunya. Kalau bapak ditanya dulu masalah nafkah. Nah, karena itu perlakukanlah ibu dengan terbaik. Karena siapapun yang berjasa di muka bumi ini, tidak ada yang menandingi jasa ibu. Kalau kita lihat, Allah orang tua, Allah orang tua. Nah, untuk ini bapak katanya yang ngasih modal, ibu yang ngasih model. Gitu ya. Nah, bapak modalnya, ibu modelnya. Jadi model apa anak itu tergantung ibunya. Kita akan tenang ya Pak Agung kalau anak kita dengan ibunya. Karena ternyata ibu tuh kasihnya yang paling tulus. Demikian ya untuk ibu-ibu yang nanyakan, komen dulu katanya masalah hari ibu. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan yang kemarin tentang rahmat Allah ya dengan mencari ilmu. Karena katanya tolabul ilmi adalah tolabur rahmah. Mencari ilmu itu mencari rahmat Allah. Jadi selama anak kita mencari rahmat Allah, mencari ilmu dimanapun Mbak, mau di luar negeri, mau jauh, mau dekat, selama mencari ilmu lurus, tidak usah khawatir. Karena ada rahmat Allah di situ. Mungkin yang pesantren
Saya kemudian ketemu dengan seorang kakaknya, 2 tahun nggak pulang. Rupanya kelimpungan ibunya. Apa? Hubbul masyaqqah ya. Cinta yang sangat berat sama anak. Ingat terus. Akhirnya saya bilang, udah Bu, istiharoh aja, sholat tahajud. Ingat baca Quran, ingat baca Quran. Minimal surat Fatihah. Karena beliau sering baca surah Yasin, dia baca Yasin terus. Lebih baik ingat Yasin daripada ingat anak itu. Karena anak itu tidak akan pulang mendadak, saya bilang. Pasti ada proses kan, ada sistem pendidikan yang harus kapan pulang, kapan tidak pulang. Setelah lama baca Al-Quran, tiap ingat anak baca Quran, tiap ingat anak baca Quran. Ujungnya apa? Ternyata ketika anak kita disuruh mencari ilmu ke pesantren, mencari umum juga sama ya, ilmu umum ya, luar negeri. Selama anak itu mencari ilmu, sayang Allah kepada anak kita lebih besar dibandingkan sayang orang tuanya kepada anak itu. Ustaz, saya baru tenang katanya. Kenapa? Saya menemukan ada bisikan, sayang Allah kepada anakmu selama anakmu sedang mencari ilmu lebih besar dibandingkan dengan sayang orang tuanya kepada anak itu. Udah titipkan kepada Allah. Inna zikrullah syifaun wa inna zikrona sedaun. Berharap banyak kepada Allah, pasti ada solusi. Ingat terus kepada manusia, pasti nama penyakit. Sudah pekerjaan banyak, anak juga butuh pendamping yang sehat walafiat, malah terus rindu terus sama anak. Rindu boleh, wajar, tapi jangan berlebihan. Karena ketika anak kita sedang mencari ilmu, saat itu kita sedang memasukkan anak itu kepada rahmat Allah. Itu yang dimaksud tolabul ilmi, tolabul rahmah. Banyak orang yang tidak punya apa-apa. Berangkat, tidak punya apa-apa. Pulang udah 4 tahun, malah bisa nyetir, bisa dagang. Ujungnya sekarang dia punya bos mobil ya, jadi grosir. Karena rupanya selama di pesantren itu dia berburu nyetir, dia juga belajar dagang, yang ujungnya pulang bisa mandiri. Dan ternyata yang memberangkatkan haji adalah anak tersebut. Itulah rahmat Allah. Selama kita berbuat baik, selama kita mencari ilmu, rahmat Allah ada. Saya waktu kuliah tuh jalan kaki sampai Cicahem ya. Kalau di logika kan tuh ya perut kosong ya. Baru di Cicahem sampai jualan koran, jualan kue-kue itu. Cicahem baru naik angkot sampai ke Yayan. Itu tahun 86 ya sampai 87, 88 lah waktu itu. Tapi ternyata Masya Allah ya. Teman-teman yang berada di zona nyaman, yang merepotkan orang tuanya sekarang repot juga itu. Afdhul kasab amrul rajuli biyadihi. Sebaik-baik amal, sebaik-baik sekolah adalah sekolah seorang dengan biaya sendiri. Kenapa? Ada rahmat Allah. Karena ada rahmat Allah, selama kita lurus mencari ilmu, insya Allah rahmat Allah mengalir. Makanya mari kita buka rahmat Allah dengan semangat mencari ilmu. Gitu. Artinya memang kan tadi apa kan mencari ilmu itu sesuatu yang bagi sebagian kita tuh padahal itu benar-benar wajib tadi ya. Iya, bukan lagi hukumnya bukan sunnah, apalagi mubah atau yang lain, itu benar-benar wajib. Nah ini cuma kadang-kadang orang suka agak ngerasa saya sudah ngerasa cukup lah dengan ilmu yang kita punya. Coba tadi gimana? Jadi gini, fadul ilmi khairu min fadil ibadah. Keutamaan ilmu itu ternyata lebih utama dibandingkan ibadah. Ya. Kalau kita sholat Jumat nih, kita dengar khotib udah mulai ke materi ilmu, jangan sholat sunat. Masya Allah. Karena mengalahkan sholat sunat. Yang kedua, dalam Quran itu Allah mengangkat karena 3 derajat kita itu. Si A akan diangkat derajatnya karena 3 amal soleh. 1 keimanannya, kedua keilmuannya, yang ketiga kerja kerasnya. Yarfullahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena iman, ilmu, walikulin darajatun mimma amilu. Dan Allah akan mengangkat derajat seorang karena kerja kerasnya. Orang-orang yang berilmu itu dibutuhkan. Ilmu dengan harta itu, kalau harta dijaga kita. Punya mobil 2, tambah 3, tambah repot kita. Bingung nih. Takut ada maling segala macam kan. Nah, barusan ada yang telepon, Ustaz, gara-gara rumah saya beda dengan yang lain, saya kerampokan katanya. Dan ternyata Masya Allah. Terus gimana sikapnya? Udah itu anggap sedekah buat saya. Bagus saya bilang. Nah, yang kedua, ilmu menjaga kita. Orang yang berilmu bisa menjaga kita. Tapi orang yang berharta, repot menjaga hartanya. Dan ilmu itu ringan ya. Tidak ada profesor sampai miring jalannya enggak. Kalau harta itu bikin repot ya. Sudah tralis, sudah ini, sudah CCTV, anggar wesiun gitu ya. Karena ternyata
orang-orang yang berilmu itu katanya tidurnya aja beda. Tidur yang berilmu dengan yang tidak berilmu beda. Pastilah mimpinya beda. Gitu ya. Mimpinya beda, nasibnya juga beda, dan ujungnya dengan ilmu orang itu bisa ayus di hal maisah, bisa membuat taraf hidup yang lebih baik. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan merasa pintar. Siapapun yang bicara, sampai kata Sayyidina Ali, dengarkan ilmu itu sekalipun dari anak kecil. Masya Allah. Itu menunjukkan betapa penting, dan ilmu itu hanya dibatasi oleh kematian. Saya waktu masuk ke Madinah, Pak Agung ya, nyari ada masjid Imam Bukhari. Beliau itu demi mencari ilmu sampai jual tanah, jual rumah, beli tanah di situ. Di situ beberapa ustadz yang mengajar. Imam Syafi'i itu sampai ratusan gurunya. Masya Allah. Pindah ke Mekah. Di Mekah kalau nggak salah sampai 8 tahunan. Sekarang makamnya di Mesir. Masih belum puas cari ilmu terus. Dan ternyata orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Minimal walaupun sudah wafat, harum namanya. Gitu Pak. Dan itu memang juga mencari ilmu tuh hampir sama kayak mencari harta ternyata, dalam artian tidak ada puasnya sebenarnya. Tidak ada puasnya, tidak ada dan puasnya. tidak ada beresnya sebenarnya. Kalau baca buku aja lah. Ya. Baca buku ini. Oh iya ya. Jadi makin banyak baca, makin tahu kelemahan kita. Masya Allah. Makin banyak mencari ilmu, Masya Allah. makin tahu kelemahan kita. Masya Allah. Nah, makin banyak ilmu, ternyata makin banyak tahu. Orang yang tidak berilmu sok tahu. Ini yang bahaya. Masya Allah. Ini nih, gitu Pak. Ya, Oke, dan nanti kita lanjut lagi tadi. siap. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali gitu kali ini. Nanti kita lanjut lagi setelah melihat beberapa iklan dulu. Silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Untuk kali ini pemirsa di rumah tidak bisa interaktif ke lain nomor kami ya, karena ada beberapa gangguan. Bisa ke WA-nya Pak Ustadz langsung, nanti beliau kalau ada sempat nanti bisa ngebalas di 08122116740. Ya. Baik, sebelum itu kita lanjut lagi tadi ya, karena ada beberapa pertanyaan dulu tadi. Banyak dari netizen yang mengatakan bahwa kan ada orang yang setelah mencari ilmu juga, setelah mendapatkan juga muncul juga kecongkakan dalam tanda kutip ya tadi. Nah ini gimana tadi antisipasi, karena itu juga sebuah kenyataan yang di masyarakat kita juga kadang terjadi. Kun musliman qabla kulli syai'. Jadilah muslim sebelum apa-apa. Allah. Jadi sebetulnya mencari ilmu kemanapun silahkan, tapi prioritas utama jadilah muslim dulu. Allah. Saya ketemu seorang yang 15 tahun ya di Amerika. Pulang ibunya ngeluh. Karena adat istiadat Amerika itu nerap di rumah. Ke ibu nggak hormat, ke adik nggak hormat. Ujungnya dia sombong ke hadapan orang yang berjasa. Dan itu Masya Allah itu terjadi. Makanya belajar Quran, Iqra 1 pun belum beres ya. Baca Quran tuh nggak bisa sama sekali. Makanya kun musliman qabla kulli syai'. Jadilah seorang muslim sebelum apa-apa. Kaya silahkan, tapi muslim dulu. Nanti punya kekayaan dia sedekah, infak. Cari ilmu ke luar negeri silahkan, tapi muslim dulu. Nanti pulang dari luar negeri, ilmunya itu bermanfaat, bukan kesombongan. Makanya orang yang berilmu, yang keimanannya kuat, itu pasti tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Makanya bukan ilmumu yang menyebabkan kamu sombong pada orang-orang bodoh. Bukan ilmu yang bermanfaat bila dengan ilmumu malah jadi pintu maksiat. Nah, karena itu siapapun yang akan sekolah kemana saja silahkan. Kenapa anak saya juga sama, SMP, SMA harus ke pesantren. Nanti ke perguruan tinggi silahkan, penting punya dasar. Nah, karena ilmu ini katanya bisa mencelakakan, bisa membahagiakan, bisa membuka surga, bisa membuka neraka. Dua sisi yang luar biasa sekali itu ya. Nah, kalau orang berilmu tuh mencuri, oh pinter, mungkin lebih rapih ya. Lebih rapih. Nah karena itu carilah ilmu tapi imbangi dengan iman. Cari iman tapi imbangi dengan ilmu. Katanya orang yang berilmu tidak beriman tuh pincang ya. Orang yang beriman tidak berilmu pasti ketinggalan. Makanya harus diimbangi terus, diimbangi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tahlikul ilmi bil amal. Cari ilmu itu dengan amal. Nah, karena itu amal, bekerja apapun harus jadi sumber ilmu. Saya ketemu orang nih, kerja di mana Pak? Saya di 1 BUMN. Tapi Ustadz, saya kemungkinan hanya 4 tahun di sana. Kenapa? Saya nyari ilmu saja.
saya ikut mencari ilmu. Benar 4 tahun ada kabar keluar. Saya kaget ya. Dengan nominal gaji cukup besar dia keluar. Ternyata isinya cerita. Suami saya itu Ustaz, selama 4 tahun itu mencari ilmu sambil mencari kesempatan untuk latihan mandiri. Produk, dia bikin produk hasil ilmu dari sana. Dia tawarkan ke alma maternya, tidak diterima. Tawarkan ke Jerman, diterima. Royaltinya puluhan miliar. Jadi bekerjalah sambil mencari ilmu. Karena tidak mungkin kita selamanya ditunjuk orang. Harus mandiri. Karena lulusan Unpad kan tidak intinya jadi Unpad ya. Begitu ya. Karena alma mater terus sampai kekesek itu nggak bisa. Karena itulah negara akan mulia selama memuliakan orang yang berilmu. Negara akan dihargai selama menghormati orang yang berilmu. Makanya ketika PTDI bubar, yaitu orang-orang yang dapat beasiswa keluar itu ditarik malah ke luar negeri ya. Nah itu ke Malaysia kemana-mana. Nah untuk ini silahkan cari ilmu tapi tetap imbangi dengan iman. Silahkan iman perkuat tapi imbangi dengan ilmu. Jadi tidak bisa dipisahkan itu. Gitu, karena kadang apa ya, dengan ilmu itu kan terkesan awalnya berat, tapi memang makanya sama Gusti Allah juga diangkat beberapa derajat. Iya, coba gimana tentang itu? Begini, betapa pentingnya komposisi itu. Saya baca ya kisah Ibnu Hajar Asqalani. Waktu di Mesir ya, saya jarah ke makomnya. Karena beliau itu yang ngarang Fathul Bari, itu ulama besar yang hafal Quran. Beliau juga yang mengatakan hadis doib selama untuk fadilah amal dan ibadah sosial boleh jadi sandaran hukum. Itu dua ulama besar ya, Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya baca gitu ya, ternyata beliau sempat kabur ya dari pesantrennya. Kabur karena tidak bisa mengikuti pelajaran nahu kalau nggak salah. Memang ngerudat itu, hese itu. Alah itu luar biasanya. Pala-pala tuh hese. Kabur ya. Bukan ke rumah, jalan kaki aja gitu. Berteduh di satu bawah pohon kurma. Lihat gitu, ada semut tuh naik jatuh ya. Sudah 5 kali naik baru bisa. Merenung beliau ini, kok semut aja ternyata 5 kali gagal, ke-6-nya bisa berhasil. Hanya dia balik lagi, belajar lagi, dan ternyata jadi ulama besar. Makanya tidak boleh putus asa. Ada yang diuji dengan penyakit. Itu anak saya itu dua-duanya buduk ya. Oh gatal semua. Saya bawa ke teater ya. Saya mandikan tuh jam 9 malam. Gimana Bi? Lanjut pesantren? Buduk nges terus kan Pak. Gitu ya. Nah, itu ujian tersendiri. Walaupun tidak identik ya pesantren sekarang tuh buduk tidak ya. Karena memang airnya udah bersih sekarang tuh. Yang kedua rindu sama keluarga. Sampai ada kawan saya ya mengatakan ini. SD kelas 5 ya di pesantren kan. Ji, kamu nggak rindu? Lebih baik saya rindu sekarang katanya. Daripada nanti di akhirat anak saya gebruskan saya ke neraka. Sejawabannya sih, wah saya bilang ya, halus pisan jawabannya gitu. Nah, jadi ujian cobaan sangat berat di pesantren itu. Belum lagi dibully ya. Nah, belum lagi nauzubillah di anak emaskan. Tapi itulah ujian. Karena itu untuk mendapatkan ilmu itu katanya kayak genteng ya. Genteng kan nggak langsung naik ya. Wow, ditumpukin ini. Jam 3 sudah bangun. Pas sholat subuh ngeluh, ngantuk. Ya itulah proses. Katanya nikmat terbaik ketika nyantri itu adalah tidur setelah subuh. Atau kita tidur itu enak luar biasa ya. Gitu Pak Agung ya. Jadi tidak langsung tereker, tidak. Butuh proses. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Siap. Pemirsa di rumah, bagi ada yang menanyakan beberapa pertanyaan, nanti kita akan bahas karena sudah ada kita tampung. Kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi di Embun Pagi Selama Bersolusi. Saatnya kita akan coba membahas dari beberapa pertanyaan netizen yang coba masuk ke kita. Tadi ini ada dari 202 ini. Nah, ini juga yang menjadi lumayan sering menjadi perbincangan di tengah-tengah kita nih. Sholawat ini bisa untuk ruqyah nggak tadi katanya tadi? Ini gimana tadi? Iya gini. Jadi sholawat itu fungsinya sangat banyak ya. Fungsinya sangat banyak. Kata Nabi, siapa yang bersolawat 1 kali maka Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita. Jadi kita bersolawat 1 kali, Allah solawat 10 kali. Itu
Al-An'am 160 ya. Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya rahmat Allah itu, sholawat Allah itu turunnya rahmat. Dan ciri orang yang dapat rahmat itu adalah disembuhkan dari penyakit. Berarti sholawat bisa menyembuhkan penyakit, bisa. Ada sholawat khusus namanya sholawat syifa. Itu syarat untuk kesembuhan. Ada sholawat dapat rezeki, sholawat rezeki. Ada sholawat kebahagiaan. Ada sholawat penagih utang. Ada sholawat untuk meluluhkan hati. Ada. Jadi bolehkah sholawat digunakan untuk ruqyah? Boleh. Karena kan ruqyah itu pasti berdoa. Kata Nabi, setiap doa terhalang. Hatta isaluna ala Nabi. Sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada Nabi. Jadi doa itu bisa menyembuhkan bila diawali dengan sholawat. Jadi kesimpulannya antara sholawat dan doa laksana mata uang kanan dan kiri itu bolak-balik. Jadi nggak sempurna doa seorang tanpa sholawat. Tidak sempurna ruqyah seseorang tanpa sholawat. Makanya minimal sholawat syifa itu harus hafal. Ya. Atau yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad, Allah akan menurunkan 70 pintu rahmat. Salah satunya kesembuhan. Gitu Pak. Dan memang disarasakan ya. Kalau sakit tuh udah sallallahu ala Muhammad, tuh, pakai tasbih boleh, pakai tangan boleh, lain itu. Keterangan batin itu lain. Ya, bagi yang tetap masih meragukan karena belum mengamalkan, ya agak wajar sih tadi. Iya, wajar. Karena tidak terbiasa, kemudian juga tidak mengamalkan, jadi tidak berdampak apa-apa dan masih itu ya kita nggak jadi nggak ini tadi. Tapi kalau silahkan mau mencoba apa yang ini, kan itu ya, akan dengan sendirinya. Kita jangan terjebak dengan, kan ada kelompok minimalis ya istilah saya. Kering gitu ya. Saya tuh ada yang, orang saya tahu yang nanya itu dia tengah salawat ya. Ji, orang kira masalah katanya di bahasa Sunda ya. Nah, sih. Ya, aduh hutang can dibayar wae. Cek haji kumaha saya minta doa lah sana. Kalau saya gini, ada sholawat yang bagus saya bilang. Jadi satu sholawat dan istighfar. Kan. Siapa yang baca sholawat, nah yang di mana saya berada kufya amru dunya, dicukupkan dunianya. Makna dicukupkan di dunianya katanya dimudahkan bayar utangnya. Gitu. Yang kedua banyak istighfar karena malajimal istighfar. Siapa yang terus-menerus istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dikin mahrajan wa min kulli hamin farajan. Kesedihan jadi kebahagiaan, kesulitan jadi kemudahan. Nah ini wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Dan istighfar itu akan mendatangkan rezeki luar dugaan. Oh gitu Ji, ada kitabnya. Saya bilang coba kitab Mukhtarul Hadis ada tuh bab selawat. Saya senangnya Hamidum Majid, silahkan bebas lah. Ayo baca selawat terus. Aina mikiran hutang, anggar teu kabayar. Mikiran terus hutang balik jangan tak usah, anggar teu kabayar. Tapi kalau balik sholawat dan istighfar, minimal kita dapat pahala dari sholawat dan istighfar. Masya Allah. Hanya saya udah lama nggak ketemu, sebulan apa 2 bulan ketemu, merangkul saya. Benar, sana kabayar. Alhamdulillah. Diam-diam itu ngasih uang sama saya. Ini terima kasih katanya. Gede banget tuh saya bisa beli mobil itu. Bermain utangnya besar. Memang kalau tidak mengalaminya dan kalau tidak mencoba ya memang nggak akan ini sih tadi ya. Kalau hanya di tataran terus dipikirin ini benar apa enggak, ini benar apa enggak, yang akan ini nih. Jadi ada rumus an-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu akan membenci karena dia tidak tahu. Masya Allah. Makanya tugasnya cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Karena mencari ilmu itu yang yuhawwiluhumullah minal jahli ilal wasi. Allah akan mengkondisikan mereka jadi bodoh jadi pintar. Nah, asalnya bodoh jadi pintar karena ilmu. Gitu. Luar biasa tadi. Kita lihat lagi tadi ya. Ini setelah sholawat ini ada lagi di 127 tadi. Nah ini juga masih relate dengan kejadian hari ini. Apakah hari ibu itu memang boleh dirayakan atau karena ini juga mengingat ini tidak ada dalam kalender Islam dan lain-lain? Coba tadi gimana kan? Sebetulnya hormat sama ibu tidak dibatasi ya. Tapi minimal lah, minimal ya diingatkan. Dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa, ada surat Maryam, ada 7 wanita yang ahli surga. Itu istilah saya hari ibu dalam Quran ya. Satu Siti Asyah, istri Fir'aun, itu yang memberontak pada suami yang kafir. Dan meninggalnya dalam keadaan senyum. Ya waktu kan target Nabi Musa itu sebetulnya ingin mengislamkan rejim istilahnya Fir'aun. Tapi semuanya sulit kecuali 2 kan, Siti Asyah dan Siti Masyitoh. Bentar tadi saya potong. Kan Siti
Aisyah itu bayangin tadi ya. Asia. Asia itu memang benar-benar soleh tadi. Oh, solehah. Dan itu benar-benar kisah nyata dan itu benar-benar diiniin dalam Al-Quran. Saya sampai ke Mesir itu. Singgasana kebesaran Firaun dengan harta benda yang lain-lain di tengah itu. Iya, itu dan memang nyata tadi ya. Nyata itu. Udah punya anak dia. Dan Firaun itu sombong ya. Dia bunuh seluruh anak lahir yang laki-laki. Karena khawatir kedudukannya diseret sama yang lain, dikasih yang lain. Sampai kan Ummu Musa itu khawatir dibunuh anak laki-lakinya, dimasukkan ke Sungai Nil, maksudnya ke istana kan. Dan itu Masya Allah ya, yang Islam cuma dua, Siti Asyah dan Masyitah. Singkat cerita kan sampai Firaun kan marah itu. Binatang, dia punya kebun binatang tersendiri. Wah itu kebayang dari mana ya itu, kebun binatang sendiri. Dimasukkan ke kandang binatang itu, Siti Asyah itu, dan sebelumnya 3 hari tidak dikasih makan dan minum binatang itu. Dengan harapan bisa dicabi-cabi itulah. Malah Siti Asyah dijilatin oleh binatang yang ada di situ. Itu yang dalam Al-Quran, iyan surkumullah fala ghulibalakum. Kalau sudah datang pertolongan Allah, siapapun, binatang buas dalam keadaan lapar pun, dia baik sama dia. Makanya harus yakin itu. Silahkan orang lain benci sama kita, mengecewakan kita, tapi jangan Allah yang menguji kita. Luar biasa. Jadi sayang Allah itu lebih luas. Binatang buas pun tidak akan mampu. Nah Firaun kan marah itu, dipegang langsung pedangnya. Kalau kamu ikut sama Musa, lehermu akan putus dengan pedang ini. Siti Asyah bukan takut, malah berdoa. Luar biasa. Robbi ajini minal jannati wa ahlikni min Fir'auna. Ya Allah, bangunkan rumah di surga dan aku minum kepadamu dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu surat At-Tahrim ada itu ya. Dan ternyata Siti Asyah tersenyum dan putus lehernya oleh tangan suaminya. Dan ini Masya Allah ya, itu ciri bahwa ada saatnya wanita itu berontak sama suaminya. Masya Allah. Jadi bukan pasif ya. Kalau sudah lihat suaminya macam-macam ya harus ngelawan. Jadi punya istri bukan berarti punya pembantu yang baru. Masya Allah. Bukan berarti punya punten jongos yang baru. Tidak bisa suami semena-mena. Kemuliaan seorang suami itu tergantung memuliakan istrinya kan, itu dalam Al-Quran. Nah, itu Siti Asyah. Jadi perlu, tapi dengan catatan tentu keutamaan seorang ibu harus diungkap. Gitu. Minimalnya setahun sekali diingatkan, maksimalnya tiap hari hormat sama ibu. Gitu kan. Luar biasa ini. Ya. Saya pikir ini jawaban yang memang benar-benar pas ya. Oke. Lanjut dari hari ibu tadi, ini juga ada lagi di 382 tadi. Ini juga keutamaan sayang sama istri itu yang paling, atau mungkin yang paling dibutuhkan sama istri yang lain-lain apa tadi? Sebetulnya dua ya, ada sayang mawaddah. Sayang mawaddah itu yang sifatnya kebutuhan jasmani ya. Katanya bukan suami yang baik, dia makan dengan daging, malah isinya dengan garam ya. Makanya kalau saya makan, kalau diundang tuh selalu saya, tolong dibungkus nih. Masya Allah. Istri 1, anak 4, jadi tambah banyak kalau dibungkus. Jadi makan sama-sama. Itu mawaddah namanya. Bukan seorang suami yang baik, yang suaminya pakaiannya mahal, isinya cabang-camping. Jadi ada yang namanya kufu, seimbang gitu ya. Yang kedua rohmah. Rohmah itu adalah kasih sayang rohani. Jadi perlu punya suami yang harum badannya, yang bahasanya enak. Karena gini, ada saatnya istri itu tidak butuh dengan uang, bukan tidak butuh ya. Betul. Saya pernah cantik ya, saya kan bisa membedakan mana yang cantik mana tidak ya. Nah, itu. Kayak naon bu, Ustaz kayaknya saya mau cerai. Kenapa? Uangnya nggak ada uangnya. Gaji full sama saya, ngasih rumah ngasih, kendaraan ngasih, tapi satu, suami saya nggak pernah mandi. Jadi taramani, ternyata kasep, kayaknya benghar, nggak mau istri. Luar biasa. Jadi kalau udah ngelukis itu, walaupun maaf ya tidak semua pelukis tidak mandi, tidak. Ujungnya cerai itu. Jadi ada itu namanya nafkah rohani. Ya, tapi yang paling penting adalah kesetiaan. Kesetiaan itu sangat penting. Sampai Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin menyucikan diri, yang ngacu semua. Allah itu zat yang maha suci, tentu hanya menerima doa dan zikir orang yang suci. Nabi bersabda, man aradas sofa'a falyatajamil wafa. Siapa yang merindukan kesucian, maka harus menjaga kesetiaan. Dan kalau kesetiaan itu selalu identik dengan keberhasilan dan keberkahan, ya. Terlepas hidup pas-pasan, tapi kalau setia terus nanti ke
kedepannya tuh akan itu banyak hal-hal keajaiban-keajaiban yang tidak bisa disangka-sangka. Saya pernah berangkat haji Pak Agung ya. Itu waktu itu berangkat ke 15 kalinya waktu itu ya. Ada suami istri tiap datang ke toko sepatu foto terus itu. Foto Pak ini Pak. Ya Pak sambil nunggu bandara pas pulang saya ngobrol. Mungkin Pak Ustadz kaget ya, saya sering moto sepatu. Rupanya dia punya ahli desainer sepatu, kerja di satu pabrik sepatu yang terkemuka di Indonesia. Tapi nggak enak gitu ya, walaupun gaji saya besar tapi terasa nggak enak di bawah tunjuk orang lain katanya. Saya minta keluar, gaji 3 kali lipat. Saya bertahan 6 bulan. Ujungnya saya baik-baik minta keluar. Dikasih 10 kali gaji pasangannya. Pakai motor dengan istrinya, cari bahan sepatu gitu terus. Merintis lagi gitu. Wah, Masya Allah Pak, sekarang rezekinya. Pak Haji, apa resepnya? Ini Ustadz, ini jimat saya sambil nunjuk sama istrinya. Makasih Mah ya katanya. Telah menemani saya di saat duka dan suka. Naik turun kehidupan. Itu Pak motor. Sekarang waduh kaya luar biasa. Daerah Panghega rumahnya. Saya pernah ke sana dikasih sepatu. Saya jarang ke sana karena ya telepon. Karena baiknya orang itu. Kalau baiknya itu. Jadi dia mengatakan selama memuliakan istri pasti rezeki datang. Allahu Akbar. Begitu. Luar biasa ini. Kisah ini dan benar-benar ini kisah nyata sekali ya pemirsa di rumah. Kita lanjut lagi ini masih ada beberapa pertanyaan dari 1 2 3. Ini bila sholat tidak khusyuk apakah masih bisa diterima atau memang ada pertimbangan yang lain? Coba. Jadi gini. Sholat itu rukun sholat itu ada 13. Khusyuk tidak termasuk. Makanya khusyuk bukan rukun sholat ya. Jadi khusyuk bukan rukun sholat tapi target sholat. Karena itu apakah yang tidak khusyuk diterima ya, dengan wudhunya saja, dengan gerakannya saja. Coba lihat pokoknya ya, gerakan sholat saja. Nabi SAW pernah seorang sahabat tuh nunggu karena Rasul berdiri lama ketika sholat tuh. Sampai sahabat ini yang lain datang juga sedang rukunya lama juga. Akhirnya ya Rasul, engkau sudah diampuni dosamu. Engkau sudah sholat sujud lama, berinya lama. Rasul mengatakan, idza qamal abdu fi sholatihi turral biru hatta yarka. Apabila seorang berdiri dalam sholat, ditaburkan berbagai kebaikan. Mau khusyuk tidak khusyuk kebaikannya ada dalam gerakan saja ya, gerakan saja. Terus kenapa rukunya lama? Ketika ruku alat surahmatullah, diselimuti rahmat Allah. Nanti hatta ya sudah sampai orang itu sujud. Ketika sujud, gufiru jamu, dimaafkan dosa-dosanya. Nah, hatta yakudah sampai dia duduk. Nah, ketika duduk idza qa'ada itu kesannya Masya Allah ya. Dibuka pintu-pintu barokah. Futihatul barokah, dibuka pintu barokah. Jadi gerakannya saja walaupun tidak khusyuk 4. Berdirinya kebaikan, rukunya rahmat, duduk sujudnya ampunan, duduknya saja udah barokah. Itu dari gerakan saja. Belum lagi dari jalannya ke masjid. Jadi khusyuk bukan target salat, bukan rukun salat, tapi target salat. Makanya Allah tidak menanya sama kita apa salatmu khusyuk, tidak. Tapi Allah akan nanya apa usahamu gitu kan, supaya kita khusyuk. Makanya yang disebutkan ilzamil ilzamil wara qabla salah. Biasakan tertib sebelum sholat. Termasuk juga prosesi wudhu tuh benar-benar mesti menikmati benar tadi. Belum dari wudhu kan? Belum dari wudhu. Sampai saya sempat nanya ya, kenapa Pak Ustadz ada, saya nanya sama guru saya dulu waktu SD ya, kenapa ada syukrul wudhu? Kamu tahu nggak katanya, seluruh anggota wudhu yang dibasuh, yang diusap itu akan gugur dosa kita. Wajah, mata, mulut, bersih dosa kita. Makanya kita harus bersolat syukrul wudhu, berterima kasih pada wudhu. Alhamdulillah masih punya wudhu karena dosa-dosa kita dimaafkan. Gitu. Khusyuk atau khusyuk teruskan sholat. Udah Ustaz gitu, Ustaz gitu. Penting udah usaha maksimal lah gitu. Luar biasa, artinya juga memang tidak ada yang sia-sia tadi ya, karena juga proses untuk menjadi khusyuk pun juga setiap orang juga kan perjalanan buat ke sana juga memang tidak mudah saja. Artinya kita lanjutkan aja. Oke, Tad masih ada lanjut lagi Tad. Ini di 629 Tad. Nah ini yang kalau kita ini suka lumayan di masjid-masjid kita suka sering sekali terjadi, misalkan ada bacaan imam yang cepat, kemudian juga sudah ruku dan makmum juga belum beres. Nah ini hal-hal yang kayak gini coba gimana tadi secara fikih yang lain-lainnya? Memang kalau imamnya cepat atau tidak bagus ya, dia jadi imam.
Kalau sudah tidak ada sama sekali, dia yang jadi imam. Oke. Karena itu lebih baik daripada yang bacaan bagus tidak ke masjid. Nah, itu ya. Jadi nggak halus tapi tidak ke masjid. Udah yang ada saja. Nah, kalau bacaan imam panjang, 3 caranya. 1, teruskan sholat sampai tamat. Di rumah sholat lagi. Ya. Niat untuk perbaiki. Ya. Yang kedua, memisahkan diri. Nah, itu Sayyidina Umar itu. Yang ketiga, ditinggalkan. Pindah sholatnya menyendiri. Nah, langsung tinggalkan aja. Tapi yang aman adalah kalau umpamanya bacaan imam cepat, kita belum selesai, imam sudah ruku, kata Imam Ahmad bin Hambal, bacaan imam menyangkut bacaan makmum. Ya. Sudah dijamin gitu loh. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i katanya tidak dihitung 1 rakaat selama belum sempurna Fatihah. Ya. Nah, jadi kalau yang cepat itu Fatihah, kita tidak sempat Fatihah, maka tidak dihitung 1 rakaat. Karena la rakaata lima lam yakro fiha bi Fatihati kitab. Tidak ada rakaat yang dalam rakaatnya tidak baca Fatihah. Nah, saya lagi imam, Pak Agung masuk. Saya udah baca iya karena berdua, iya karena stain. Itu belum 1 rakaat. Yeah. Karena Fatihahnya tidak sempurna. Tapi kalau surat katanya walaupun tidak sempurna tetap dihitung 1 rakaat. Karena yang termasuk rukun adalah baca Fatihah. Itu yang menyebabkan sah sholatnya. Begitu. Dan di Indonesia lebih kebanyakan mazhab Syafi'i ya. Jadi mau nggak mau kalau ya mesti agak itu tadi. Iya, betul. Oke, Tad, masih ada 1 iklan, kita lanjut lagi tadi. Ya. Baik pemirsa di rumah, masih ada 1 segmen terakhir. Kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Pemirsa di rumah, masih ada 1 segmen terakhir dan waktu kita terbatas. Jadi masih ada beberapa pertanyaan, cuman saya akan mencoba membahas 1 pertanyaan yang yang coba masuk ke kita. Ini tadi ada yang bertanya bahwa kan ketika kedua belah pihak yang sama-sama yang pemberi hutang dan yang diberi hutang, katanya yang pemberi hutang itu sudah mengikhlaskan, cuman dalam tanda kutip apa itu terpaksa atau tidak, cuman dia sudah mengikhlaskan, cuman dalam diri dia berikhlas saya akan tagih di akhirat. Nah, ini gimana tadi? Nah, gini ya. Hutangan. Ikhlas itu al-ikhlasu sirrun min sirri ya. Rahasia dari rahasiaku. Jadi hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Jadi kalau ada embel-embel saya ikhlas tapi nanti di akhirat akan tagih, berarti tidak ikhlas. Itu tuh 1. Kedua, dua belah pihak utang dan piutang itu harus berkumpul. Ijab kawinnya jelas. Sebutlah kalau ada pengurus ya, ada Pak RT, Pak RW. Kalau minimal tertulis 2 keluarga besar. Dibikinlah berita acara hari ini, hari Rabu 22 Desember jam segini kami musyawarah. Dua belah pihak sudah sepakat bahwa utang piutang gitu ya, sebesar bla-bla-bla, hari ini kami ikhlaskan. Nah, tapi begini, dalam Islam tuh ayat yang paling panjang ayat administrasi. Paling panjang itu. Ada huruf alif sampai ya ada di situ. Al-Baqarah 282. Nah, faktubuhu bil adli. Segala utang piutang catat dengan adil. Itu penting itu ya, ayat itu. Administrasi penting. Yang kedua, kalau kita akan mengikhlaskan harus berproses. Si A pinjamnya 1 juta. Ternyata tidak mampu. Dia datang, orang sudah bilang alus kubasa goreng kubasa. Punten Kang, da abdi teh geuning usaha dan kieu. Kamari datang hama bisaan lah nu eta mah kita urang. Udah gini aja lah. Utangnya tinggal 700. Gitu kan? Terus dia usaha, terus usaha. Ternyata musibah datang lagi, banjir umpamanya. Udah utangmu tinggal 500. Setelah itu dikasih jeda waktu 2 bulan, 3 bulan, ternyata betul dia nggak bisa usaha terus karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Udah kita lunaskan. Siapa yang melunaskan utang orang lain itu adal nabil haji, sedaya dengan berangkat haji. Itu. Jadi ikhlas itu ternyata tidak ada tagihan baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi sebaik-baik orang adalah yang membayarkan utangnya. Dia sudah bawa, tapi udahlah saya kasihkan aja. Ada pernah ya orang yang punya utang, saya kasihkan setengahnya. Pak Haji, udah, ya mah ngahatur ke nuhun. Kan akang titu kade teman-teman pergi ongkos. Insya Allah dia baik atau baik. Makanya hati-hati, katanya seluruh yang mati syahid masuk surga. Tapi akan terhalang dengan utang. Dalam hadis itu, orang yang punya utang itu maglulun fi qabrihi, dibarengkos di alam kuburnya sampai dia membayarkan utangnya. Berarti
sampai orang itu tidak dibarengkok dalam ininya atau tidak terbatasi ketika dia membebaskan, ketika dia mengikhlaskan, tentu amalannya sangat dahsyat itu tadi. Besar. Bahkan memang itu yang agak paling sulit itu untuk kayak gitu, apalagi sebelum berhutang ada permasalahan pribadi yang kadang-kadang bisa ada. Yang aman itu duluan. Bahkan sampai boleh ada di zakat. Kumpulkan kaum muslim ini, siapa yang menanggung utang orang ini. Nabi pernah satu saat nyari orang di masjid ya. Kemana orang ini nggak ada, karena tempat duduknya itu disirahnya lain. Ada kabar ditawan oleh tetangga karena dia punya utang belum bayar. Wah, Rasul langsung nangis mengumpulkan uang. Pergilah kepada orang itu, ya Rasulullah merepotkan, saya salah. Ya saya yang salah katanya. Harusnya kamu tidak punya utang setelah kami bayar. Ini ada dari jamaah katanya, akan kami tanggung utang piutangnya. Karena ada hadis, siapa yang mengurangi beban orang lain, Allah akan kurangi beban hidupnya. Ujungnya apa? Pas terakhir, kata orang ini, saya nggak mau menerima uang ini ya Rasulullah. Sebelum engkau berikan satu doa, yang bila saya amalkan, bisa membereskan utang piutang. Rasul merenung terus, amun itu dibere, merenan kumaha dibere, kumaha gitunya. Nah, ujungnya alhamdulillah dikasih doa. Ali Imran 26-27. Saya amalkan udah 30 tahun, alhamdulillah utang bisa, minjem gampang. Masya Allah. Itu amalan luar biasa. Saya tiap pada sholat selalu nggak pernah lupa tuh kulillahumma malikal mulk itu gampang tersa. Dan ujungnya alhamdulillah sahabat itu tidak punya utang lagi. Gitu Pak. Oke. Pemirsa di rumah, sayang sekali waktu kita sudah habis dan ini luar biasa kasih kesimpulan dan kasih doa. Pemirsa Barung TV, mari kita sempatkan mencari ilmu. Mari kita sempatkan mencari ilmu. Karena ada dua nikmat yang kadang-kadang Allah lupakan. Kita lupakan ya. Satu, nikmat sehat. Kedua, al-faragh, kesempatan. Idza qasara abdu bil ilmi ibtalahullah bil hammi. Apabila seorang menangguhkan mencari ilmu, maka tunggulah bencana kesedihan. Semua kita termasuk orang yang semangat terus mencari ilmu dalam kondisi apapun. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa di rumah, ada waktu, kita masih ada umur, Rabu depan kita bisa ketemu kembali tadi ya. Mohon maaf bila banyak salah, bila banyak kata yang menyinggung, bila banyak kata yang menyakiti. Tidak ada lain yang mohon punten pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.